Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Trulan. Di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai project time management atau manajemen proyek TI. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Di sini ada pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Nah, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal itu ada satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs, berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Di sini ada media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2022, perencanaan dan penjadwalan sangatlah berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan pura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Nah, untuk manajemen waktu proyek itu ada perencanaan pengelolaan jadwal, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan. Lalu ada mendefinisikan kegiatan, yaitu mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Lalu estimasi sumber daya atau memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Dan memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Lalu untuk membangun jadwal itu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Selanjutnya mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Nah, di sini ada contoh ringkasan manajemen waktu proyek, di mana ada proses, output, ada planning, monitoring, dan closing. Lalu di sini ada planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Lalu untuk mendefinisikan aktivitas, waktu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, berupa nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Lalu ada milestones, yaitu peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Ada sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Di sini ada tipe-tipe dependencies, ada mandatory, itu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logic. Ada discretionary dependencies,
yaitu didefinisikan oleh tim proyek. Kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Lalu ada external dependencies yang melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Lalu ada network diagram, yaitu teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, ini adalah contoh network diagram proyek X. Lalu ada ADM atau Arrow Diagramming Method. Seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA, network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA yaitu cari semua kegiatan yang dimulai dari pada node 1, node finishnya, dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Lalu menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. PDM atau Precedence Diagram Method. Yang pertama ada aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Nah, ini untuk contoh task dependensi tipesnya. Lalu ini adalah contoh PDM network diagram. Di sini ada estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, yaitu sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, yaitu sebuah resource breakdown struktur atau struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Lalu di sini ada estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Lalu ada effort atau jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seseorang ahli harus mengkajinya. Lalu di sini ada estimasi 3 point yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Sepertiga minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk yang estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Lalu untuk membuat penjadwalan itu menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya yaitu untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya yaitu Gantt chart, analisis crucial path, dan pencalonan crucial chain dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan itu diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal atau ringkasan task, batang tipis horizontal atau durasi setiap task, dan panah atau dimensions between the tasks. Ini contoh Gantt chart for Project X. Dan ini adalah contoh Gantt chart proyek peluncuran software. Untuk menambahkan milestones pada Gantt chart itu, banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Smart kriteria, milestone harus spesifik. SMART itu singkatan dari Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Frame. Dan ini contoh tracking Gantt chart-nya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.